Aden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ananda di Man 2 Kuantas ini. Mandaku grade, mandaku favorit. Kembali dengan Pak Mardianto, kita akan belajar riset untuk pertemuan kedua. Salam literasi. Oh ya Ananda, menulis itu mudah. Yang susah itu adalah memulai. Ayo semangat, mulailah menulis. Itu kata teman Bapak, namanya Bu Hajah Fitriwati Samsudin, SPD MSI, yang menjadi guru riset di Man Baru, Sulawesi Selatan. Baiklah, kita akan membahas masalah ide penelitian. Tanpa ide, tanpa masalah, kita tidak akan bisa memulai penelitian. Dari mana ide itu datang? Dari permasalahan yang ada di lingkungan kita. Jadi masalah dalam penelitian itu bukan masalah kita berkelahi atau apa. Masalah adalah sesuatu topik yang akan kita bahas dalam penelitian. Misalnya, masalah sampah. Sampah itu bisa dijadikan apa sih? Itu bisa dilakukan penelitian. Contohnya, siswa dari Palembang, dua orang siswa, putri dari Palembang, waktu itu pernah juara ISF tingkat nasional di Thailand atau di mana itu. Mereka melihat masalah dari kampung, mereka punya tomat. Tomat itu mereka bawa ke pasar. Begitu sampai di pasar, dalam perjalanan yang cukup jauh, tomat-tomat itu busuk. Jadi itu satu permasalahan. Jadi ide mereka bagaimana cara membuat tomat itu awet sampai ke pasar. Menurut Anda bagaimana? Ternyata mereka membuat packaging atau box itu terbuat dari kayu gelam yang bisa dingin Anda. Nah, jadi otomatis kan tomat-tomat tadi di dalam packaging yang dingin dibawa ke pasar jadi awet. Seperti dimasukkan dalam kulkas. Yang jadi pertanyaan kita, bagaimana mereka membuat boxnya itu dingin? Sampai sekarang Bapak belum mendapatkan jawabannya. Terus yang Man 1 Kudus, mereka membuat plastik yang ramah lingkungan dan plastiknya bisa dimakan, terbuat dari tepung dan agar-agar, dan mereka melakukan bisa degradasi selama 7 hari. 7 hari hancur. Kita kan tahu plastik itu bisa ratusan tahun baru hancur. Itu salah satu masalah. Jika Ananda udah menemukan ide, berarti sudah 50% dari karya tulis Ananda atau KTI itu selesai. Tinggal 50% lagi, apa itu? Mengerjakan penelitian dan menulisnya. Simpel kan? Mudah sekali. Oke, semangatlah. Ide itu nanti Ananda akan berkembang menjadi sebuah judul penelitian. Judul penelitian. Contohnya misalnya Ananda mempunyai masalah sawah yang sering tenggelam. Kalau untuk di Kuans ini sawah sering tenggelam Ananda. Kita kan punya sawah itu musiman, per 6 bulan sekali tanam. Ada musim hujan dan musim panas. Di akhir musim hujan, masyarakat Kuansing akan mulai menanam padi. Dan jadi permasalahan kadang-kadang banjir. Akhirnya padi menjadi hampa, menjadi kopong istilahnya, hampa, tidak bisa dipanen atau rusak atau apa. Tiba-tiba ada siswa dari Man 1 namanya Fajri. Nah, itu anak kira Bapak dulu atau Bapak masih mengajar di Man 1. Idenya nyeleneh sebenarnya Anda. Cobalah sawah-sawah yang tenggelam itu bisa terapung katanya. Kenapa tidak kita jadikan itu suatu penelitian? Waktu itu Man 1 membuat sawah terapung menggunakan botol-botol bekas. Nah, botol-botol bekas itu dijadikan rakit menggunakan bambu gitu kan. Jadi kalau air sungai meluap, dia akan terangkat sawahnya terapung gitu. Jadi tidak tenggelam banjir, nanti turun lagi. Itu masih prototipe, belum aplikasinya belum. Dan dari hasil kerja itu telah mengantar Ananda kita Fajri CS itu sampai ke Yogyakarta, di kampus UII Yogyakarta untuk lomba di sana. Alhamdulillah mereka dapat peringkat 5 besar se-Indonesia. Kita memang waktu itu belum dapat sih juara nasional ya. Terus ada satu permasalahan lagi, misalnya masyarakat kita kan umumnya bertani, menyadap karet. Nah, banyak nyamuk gitu Ananda. Nah, jadi bagaimana mereka membuat sesuatu yang dapat digunakan sebagai penangkal nyamuk? Mereka menggunakan biji mahoni yang cukup banyak di Kuans ini, banyak biji mahoni, kan rasanya pahit itu. Mereka jadikan lotion disemprot. Dan itu yang mengantarkan kita juara 3 nasional di UNAN. Jadi permasalahan-permasalahan itulah yang diangkat menjadi sebuah karya tulis. Itu jadi judulnya apa tuh, kayak yang sawah terapung tadi, judulnya Sate. Sawah terapung, solusi permasalahan di Kuantan Singingi. Nah, habis itu kayak yang itu, lotion anti nyamuk tadi. Nah, lotion anti nyamuk mahoni, ekstrak biji mahoni sebagai lotion anti nyamuk. Jadi ide-ide itulah
dia berkembang menjadi judul. Selanjutnya, dari judul penelitian tadi itu menjadi kata kunci untuk kita mempelajari teori-teori yang mendukung. Misalnya sate tadi, sawah, itu kita bahas di teorinya. Nah, terus dia menggunakan botol bekas kita bahas di teori-teori tinjau teorinya gitu. Nah, jadi ada hukum fisikanya, ada apa, itu berkembang. Terus lulusan anti nyamuk kayak biji mahoni tadi kan. Nah, biji mahoni jadi kata kunci di dalam tinjau pustaka. Biji mahoni itu apa sih biji mahoni itu? Apa keunggulannya? Apa itu dipelajari teori mendukung. Terus dari teori-teori yang kita dapatkan tadi tentu menjadi hipotesis. Hipotesis. Apa itu hipotesis Ananda? Siapa yang dapat menjawab hipotesis? Bapak kasih hadiah coklat Silver Queen nanti. Tolong jawab nanti ya. Jadi hipotesis itu adalah ada yang menyebut dugaan sementara, tapi bagi Bapak hipotesis itu adalah jawaban sementara berdasarkan teori. Itu yang Bapak tahu. Jadi hipotesis tadi menjadi suatu kesimpulan dari teori-teori yang kita dapatkan. Nah, teori itu nanti akan kita uji di eksperimen, dilakukan percobaan. Apakah benar hipotesis yang kita buat bisa diujikan? Nah, hipotesis. Dari hasil eksperimen nanti itu kan menjadi laporan penelitian KTI, dan laporan penelitian itulah yang nanti akan kita kirim sebagai mengikuti lomba LKTI. Semudah itu Ananda. Nah, untuk sementara ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.